Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan mereview beberapa jurnal Indonesia yang sudah terindeksasi Scopus di bidang ilmu bahasa dan pendidikan atau pengajaran. Nah, yang pertama ini adalah SIELE, yaitu Studies in English Language and Education. Jurnal ini diterbitkan oleh Department of English Education, Faculty of Teacher Training di Universitas Syah Kuala Banda Aceh, Indonesia. Nah, jurnal ini terbitnya dalam setahun akan ada 4 kali ya, sejak tahun 2021. Sebelumnya mereka 2 kali terbit dan sudah terindeksasi di Scopus sejak tahun 2020. Ya, 2021-2020 ya. Nah, ini bisa kalian cek. Jadi ini salah satu opsi untuk mengirimkan jurnal atau artikel ke jurnal yang terindeksasi Scopus di regional atau yang dikelola oleh Indonesia atau di kampus-kampus di Indonesia. Salah satu adalah jurnal SIELE, yaitu Studies in English Language and Education. Nah, ini cukup banyak artikel yang masuk, sehingga bisa dilihat di sini, misalnya volume 2021 itu ada 3. Kalau di atas dia mengatakan akan terbit twice a year, March and September. Tapi mulai 2021 dia terbitnya 3 kali ya, Januari, Mei, dan September. Jadi cukup menarik. Bisa kita cek dulu kira-kira masing-masing volume itu ada berapa jumlah artikel yang masuk. Ini kalau nggak salah sekitar 8-10 artikel ya di masing-masing volume. Sehingga masih cukup relevan dan potensial untuk dikirimi. Nah, ini karena jurnalnya masih baru, kalau kalian cek di Simago maupun di Scopus, biasanya masih belum muncul SJR-nya. Dan mungkin akan masih masuk di kuartil ke-4. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oh, sudah banyak sekali ya. Ini juga sudah cukup banyak sebagaimana di jumlah volume, jumlah artikel di volumenya IJAL, Indonesian Journal of Applied Linguistics. Jadi sudah cukup banyak, di periode sebelumnya belum terlalu banyak ini. Tapi sejak dia berskopus, sudah mulai banyak peminatnya dan akhirnya mungkin kebijakan editorialnya memberikan banyak peluang dan banyak artikel yang diterbitkan di masing-masing volume. Jadi bisa dicoba teman-teman semuanya, bisa dicoba untuk dikirim ke sini. Nah, selain SIELE, saya tutup dulu, ada juga yang lebih dulu sudah terindeksasi Scopus, yaitu yang dikelola oleh UPI Bandung, Indonesian Journal of Applied Linguistics atau IJAL. Nah, ini setahun terbit 4 kali, jadi reviewnya dia akan review sekitar bulan Februari dan Juni dan Oktober. Nah, di masing-masing volume dia ada sekitar 20-25 artikel. Hampir sama dengan SIELE, ini lebih dulu ya diindeksasi di Scopusnya. Dan lumayan, ini bisa kalian coba. Nah, sejak periode Mei 2021 dia ada APC-nya, Article Processing Charge. Jadi kalian bisa cek lagi nanti berapa kira-kira APC-nya. Kalau sebelum 2021 itu masih gratis ya. Dan dia key-nya sudah key 2, SJR-nya 0,28. Jadi relatif lebih ketat dibandingkan dengan SIELE menurut data metrik ini ya. Oke, saya kira ini sudah cukup dikenal di kalangan peneliti bahasa dan linguistik terapan khususnya di bidang pengajaran. Jadi ini sangat reputable dan sangat layak untuk dicoba. Nah, selain itu yang masih cukup baru terindeksasi di Scopus, yaitu salah satu jurnal yang dikelola oleh Universitas Negeri Makassar, namanya International Journal of Language Education. Nah, ini bisa kalian cek di sini, jurnal ini menerima apa saja, Scopus per Agustus 2020, dan sekarang sedang membuka call for papers tentang assessment and testing, applied linguistics, methodologies and issues, classroom teaching, dan lain-lain. Nah, kalau kalian belum yakin bisa menanyakan ke editorialnya ya. Nah, ini masing-masing terbitan dia sedikit lebih kecil jumlahnya dibandingkan dengan IJAL maupun SIELE. Ini ada
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 artikel. Dan dia terbit dalam setahun, kalau tidak salah, 4 kali ya. Kita cek dulu. Di archive-nya di 2021 ada 4 ya. Oke. Nah, 2021 dia ada 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 volume. Di 2020 ada 3. Sebelumnya dia ada 2 volume. Oke. Jadi, salah satu mungkin makin banyaknya peminat untuk nerbitin di jurnal ini, maka kebijakan editorialnya memberikan lebih banyak volume yang terbit. Misalnya sebelumnya hanya 2 kali, jadi 4 kali. Kemudian jumlah artikel yang masuk bisa jadi lebih banyak. Nah, untuk melihat kualitas paper yang masuk, kalian bisa cek dari editorialnya dan hasil yang sudah terbit untuk melihat apakah relevan, selaras atau tidak. Misalnya paper Bapak Ibu atau teman-teman semuanya relevan atau layak terbit di sini. Tapi semuanya bisa dicoba dulu ya, jadi nggak usah minder dulu. Silahkan dicoba. Nah, ini kalau masalah tentang apakah bayar atau tidaknya bisa kalian cek di kebijakan jurnalnya. Bisa di About, bisa kalian nanti search menunya APC. Seperti di lamannya jurnal IJAL ya, ada sudah keterangan APC-nya. Nah, tapi kalau nggak salah ini semuanya ada biaya particle processing charge-nya ya. Bisa kalian cek dulu. Di sini juga bisa dicek di CLA maupun di IJOL. Karena saya tidak akan mengurusi dapurnya masing-masing jurnal, itu adalah kebijakan jurnal masing-masing, karena barangkali mereka butuh untuk meng-hire reviewer, editorial, dan mengurusi jurnal agar tetap eksis dan bisa tetap menjaga kualitas, sehingga beberapa jurnal memang memberikan kebijakan harus ada pembayaran untuk memproses artikelnya. Biasanya terbayar atau harus dibayar kalau sudah mau terbit. Oke, sekarang kita ke jurnal yang keempat, teman-teman semuanya. Nah, ini adalah salah satu pengelola jurnal yang sangat senior di Indonesia. Ya, ini ada Taflin Journal. Nah, Taflin Journal sekarang sudah masuk Q2, kuartil 2 dengan SCR 0,21. Dari segi kualitas metriknya, ranking metriknya, ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan IJAL. Tapi kalau dilihat dari kesenioran pengelola jurnal ini dan orang-orang yang terlibat di sini, sepertinya tembus di Taflin mungkin relatif sedikit lebih susah dibandingkan tembus di IJAL ya. Tapi saya belum pernah mencoba di Taflin, di IJAL sudah pernah. Bisa teman-teman bisa coba dulu ya. Apakah mau ke Taflin, maupun ke IJOL, ataupun ke IJAL, maupun ke CLA. Ini semua dikelola oleh lembaga universitas yang ada di Indonesia yang barangkali bisa menjadi inspirasi teman-teman pengelola jurnal di tempat yang lain, dan terutama untuk para peneliti, penulis, dan dosen maupun guru yang berkecimpung bidang ilmu bahasa, khususnya terapan, linguistik terapan. Nah, namun sayangnya teman-teman semuanya, ternyata dari keempat jurnal yang terintegrasi Scopus di bidang ilmu bahasa, semuanya merupakan kajian-kajian yang berkecimpung di bidang applied linguistik dan pendidikan. Ya, English, ini ya, bahasa Inggris secara spesifik, bukan Indonesian language, tapi English language and education, bukan Indonesian language and education. Jadi berfokus kepada bahasa Inggris atau terapan, yang kalau teman-teman semua di bidang sekarang interestnya masih atau berkecimpung di bidang linguistik umum, linguistik murni, kita masih belum punya wadah ya yang diterbitkan atau dikelola oleh pengelola di Indonesia yang sudah terintegrasi di Scopus maupun di Web of Science. Nah, barangkali itu menjadi PR bersama, bagaimana nanti kita bisa mengorbitkan jurnal yang berkualitas yang bisa terintegrasi di Scopus maupun Web of Science, agar nanti teman-teman dari Indonesia juga punya jurnal di bidang ilmu bahasa yang berkualitas. So, selamat mencoba. Silakan kalian bisa coba cek lebih detail tentang publication frekuensi kebijakan masing-masing jurnal. Tapi 4 jurnal ini adalah 4 jurnal yang reputable, terutama di 2 yang lebih senior, yaitu Taflin dan IJAL. Sedangkan untuk IJOL ini masih baru per tahun 2020, begitu pula dengan CLA. Namun keduanya memiliki reputasi yang baik sehingga layak untuk dicoba.
Selamat mencoba teman-teman semuanya, semoga sukses. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.